Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya kelas 8. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di tempat masing-masing. Kita bisa bertemu melalui media Pendicam. Mudah-mudahan semuanya bisa menggunakan. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah bertemu pada pertemuan yang pertama. Di minggu pertama kita sudah membahas kerajinan bahan limbah keras. Limbah keras adalah limbah yang berasal dari alam ataupun buatan yang sifatnya keras. Dalam pengolahan limbah keras, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan, harus kita lakukan. Apa saja prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama, reduce. Reduce adalah mengurangi sampah yang dihasilkan dalam proses produksi. Jadi dibuat seminimal mungkin dari proses produksi sampah yang dihasilkan. Dibuat sedikit mungkin ketika proses produksi itu ada sampahnya. Kalau bisa jangan menghasilkan sampah. Semuanya menjadi barang produksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reuse. Adalah menggunakan kembali barang-barang yang dapat dipakai. Hindari barang-barang yang dipakai hanya sekali pakai. Pakailah lagi, pakai lagi barang-barang yang masih bisa kita gunakan. Jangan malu menggunakan barang-barang second. Yang kedua, yang ketiga adalah recycle. Mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat digunakan. Didaur ulang, dibuat lagi menjadi barang kerajinan. Sekarang banyak sekali, terutama ibu-ibu rumah tangga dalam skala UMKM, di home industry, mendaur ulang barang-barang bekas, barbek. Mendaur ulang membuat suatu kerajinan dari limbah, dari barang bekas, di mana barang kerajinan tersebut bisa bernilai tinggi. Anak-anakku semuanya, itu 3 prinsip yang harus bisa kita lakukan. Oke, kita lanjut jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Bagaimana sih ciri-ciri karakteristik dari limbah keras tersebut? Limbah keras terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah limbah keras organik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, baik tumbuhan maupun hewan. Ini sifatnya keras, padat, dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai di dalam tanah. Bisa seperti kayu, batu, tulang, baik tulang hewan ataupun apa, cangkang kerang, dan lain sebagainya. Ini membutuhkan waktu tahunan, puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun untuk bisa terurai di dalam tanah. Ini limbah-limbah yang tersedia secara alamiah di lingkungan kita. Itu limbah keras organik. Yang kedua adalah limbah keras anorganik. Ini limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau dibusukkan di alam. Contoh plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, baja, besi, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut itu tidak bisa terurai di dalam tanah, tidak bisa membusuk. Pecahan kaca, kalau anak-anak semuanya
memendam pecahan kaca di dalam tanah. Sekarang kalian umur 12 tahun, 13 tahun. Niscaya umur 50 tahun masih akan tetap pecahan kaca. Belum berubah, tidak bisa berubah menjadi tanah atau tidak busuk. Itu jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Organik dan anorganik. Organik bisa terurai di dalam tanah, tapi lama. Sedangkan anorganik lama sekali baru bisa terurai atau bahkan tidak bisa terurai di dalam tanah. Nah, sekarang proses-proses pengolahan limbah keras melalui proses apa saja sih? Proses pengolahan limbah keras secara umum itu sama. Ada yang menggunakan mesin, ada yang menggunakan tangan secara manual. Nah, proses pengolahan limbah keras biasanya melalui urutan-urutan apa saja? Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah. Bahan limbah yang beraneka ragam bercampur menjadi satu, dipilah-pilah terlebih dahulu. Besi dengan besi, plastik dengan plastik, tulang dengan tulang, dan lain sebagainya. Kalau sudah dipilah-pilah, baru dibersihkan limbah tersebut dari kotoran-kotoran yang menempel. Harus dibersihkan. Jangan sampai limbah yang akan kita gunakan untuk membuat kerajinan masih bercampur dengan debu, tanah, karat, dan lain sebagainya. Karena pasti akan mengganggu proses pembuatan kerajinan. Sesudah dibersihkan, baru dikeringkan. Proses pengiringannya bisa menggunakan bantuan sinar matahari ataupun menggunakan lap yang sudah kita sediakan. Setelah pengeringan, baru kita kasih warna. Warna apa yang akan kita lekatkan pada limbah tersebut. Setelah pewarnaan, dikeringkan lagi supaya warnanya menempel kuat pada barang tersebut. Setelah kering betul, baru dihaluskan supaya apa? Bahan tersebut siap untuk diproduksi menjadi barang kerajinan. Itu pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengikutinya secara baik dan tetap jangan lupa menjaga protokol kesehatan karena corona COVID-19 belum mau beranjak dari lingkungan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.